ketika aku share belak-belakan gitu kayak gimana perlakuannya, apa masalahnya dan apa yang disebarkannya, temen gue sampai kayak gila anjir katanya, di kota lu masih ada yang kayak gitu, di separah itu gitu. Dan gue ya nanggapinnya gimana ya, gue nggak malu gitu, gue cuman mau bilang gitu, nih di gue tuh masih ada loh yang kayak gini. Gue cuman pengen bilang gitu dan gak bermaksud buat ngejelekin juga gitu dari SMA. Dan karena mungkin gue ada masalah itu ya, jadi ada teman-teman yang emang gak mau untuk bersosial selama SMA. Gue rasa selama SMA gue gak pernah punya sahabat atau apapun itu, gue gak pernah. Mungkin sekarang ada beberapa teman, terhitung lah, ketika apapun ya masih komunikasi gitu. Dan di luar itu ya sewajarnya komunikasi aja gitu. Mencari orang yang dijadiin sahabat best di SMA, karena gue rasa ya kebanyakan dari mereka toksik banget dah pokoknya. Gue sempet pengen punya sahabat, gue pengen bantu dia semampu gue gitu. Pada akhirnya gue juga jadi toksik gitu. Gue bikin toksik gitu. Maksud tuh jadi diri gue juga lama-lama toksik karena gue terlalu mengobsesikan untuk seseorang menjadi sahabat gue, terlalu menginginkan hal itu, dan ketika gak kejadian gue melakukan apapun demi dia gitu, rela buat dapetin simpatinya dia gitu. Tapi dari hal itu gue nyadar gitu kalau misalkan sebuah pertemanan, sebuah persahabatan emang gak bisa selalu kita paksain gitu. Karena gimana ya, karena dalam suatu pertemanan gitu ya, hubungan pertemanan, yang gue rasa yang paling penting itu adalah satu frekuensi. Satu frekuensi itu maksudnya ketika apa ya, kayak ya mungkin dalam satu circle pertemanan bisa aja saling mengisi satu sama lain gitu, bisa aja emang semuanya karakternya sama gitu, bobrok satu bobrok semua ya, kayak gitulah misalkan gitu ya. Oke gitu, gue merelakan hal itu karena di situ sampai gue pengen melakukan hal yang tidak sepantasnya gitu, melakukan tindakan ya itu. Tapi waktu itu juga sedikit mistis ya, karena waktu itu juga gue gak sadar gitu, karena di situ gue emang dalam situasi yang marah, nangis sekenyang-kenyangnya, dan itu sore-sore di sekolah, di kelas, sampai pada akhirnya gue dibuat sadar sama teman-teman gue. Jadi itu lucu sih, itu lucu kejadiannya, mistis tapi menurut gue lucu. Tapi gagal guys, gagal karena ada orang yang datang gitu kan, terus ngeliatin gue, terus katanya ya begitulah pokoknya ceritanya gitu-gitu. Dan itulah kayak yang pengalaman gue yang anjir gue selama itu gitu. Dan di sini kayak gue yang berpikir, mungkin ini sedikit mistis ya, tapi kalau gue ambil pelajaran tuh kayak gini, ketika kita tuh dalam keadaan yang marah tapi kita tuh lemah, selemah-lemahnya kita gak bisa ngekontrol diri kita, hingga akhirnya tuh orang lain bisa kontrol kita gitu. Jadi istilahnya tuh ketika lo lemah, lo bisa dikontrol sama orang lain. Makanya dari situ pun gue nge-switch lagi, gue belajar buat please gue jangan selemah ini. Boleh gue nunjukin kelemahan gue, tapi nggak harus selemah ini. Gue harus punya nih pondasi buat kuat lagi gitu. Tapi gue thanks banget buat masa
SMA gue, karena walaupun banyak tantangannya, walaupun banyak rintangannya, gue jadi orang yang banyak mendapat pelajaran gitu mengenai pertemanan, mengenai senioritas, mengenai eh, nyinyir menyinyir, bagaimana menyinyir, bagaimana jadi orang yang julid gitu, yang baik dan benar. Canda, jangan guys, banyak pelajaran lah. Kayak gue harus pilih-pilih temen yang kayak gimana, terus gue harus ngekontrol diri itu kayak gimana gitu, gue yang tahu. Karena jangan pernah kalian tanyakan apa yang harus kalian lakukan kepada orang lain, karena menurut gue yang tahu untuk mengambil tindakan itu diri lo sendiri gitu. Karena lo yang jalanin, lo yang rasain gitu. Kalaupun lo cerita nih ya, kadang nih ya, sometimes gue cerita ke orang gitu, ke teman gitu, mereka cuman kayak, oh gitu, sabar sabar gitu, lo pasti bisa, cuman gitu. Tak kan mereka gitu karena mereka gak tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi gitu, karena mereka gak tahu gimana rasanya. Jadi cara menguatkan mereka hanya sebatas itu, dan kepuasan dari diri kita pun ya pasti gak puas dong, pasti tetap sedih, pasti gimana. Jadi diri kamu sendiri yang harus cari tahu itu gitu, diri lo sendiri yang harus korek-korek gimana caranya buat ngekontrol semua itu, gimana caranya buat menyelamatkan diri kamu sendiri gitu. Gue bener-bener orang yang jadi orang yang mungkin bisa dibilang egois, sedikit egois dalam hal pertemanan ya, karena gue gak pengen lagi punya temen yang toksik, yang ngobrol seenak jidat gitu, kayak yang dia benar-benar ngejatuhin orang tuh dengan gampang gitu, ngata-ngatain orang dengan gampang, dan dia nutupin dirinya itu dengan berdalih, ya gue gini, gue orangnya emang blak-blakan, gue emang orang ceplas-ceplos. Gak bisa sih kalau menurut gue, gak bisa berdalih di belakang kata-kata itu sih. Ketika udah ada orang yang komplain tentang perilaku, ketika ada orang yang udah komplain tentang perilaku lo yang bikin orang lain tuh gak nyaman, bikin orang tuh tertekan, stres kayak gitu, itu tandanya lo tuh udah toxic, lo udah gak baik gitu di circle itu gitu. Makanya gue ketika ketemu orang itu, gue yang sekarang gue bener-bener gak mau tahu lagi urusan tentang dia, gak mau lagi istilahnya tuh kalau ada dia pasti udahlah males, udah males ya. Maksud tuh emang males gitu, karena gue juga udah pernah negor beberapa kali, tapi ya masih gitu, karena circle-nya dia yang semuanya kuat gitu dengan ucapan-ucapan orang ini gitu. Mungkin kalau gue ya, mungkin teman-temannya itu berusaha ya, mungkin satu frekuensi dengan dia, atau mungkin juga ada yang eh, berusaha menahan dan berusaha memahami sifatnya dia gitu. Tapi gue enggak sih, gue udah gak bisa lagi untuk memahami itu gitu, karena gue udah telanjur tertekan anjir. Gue mau gimana lagi, gak mau gue. Jadi gue delete kontak, gue gak mau berurusan lagi, dan gue lenyap dari per SMA-an. Jujur ya, itu emang niat gue untuk nggak terlihat lagi di SMA gitu, di orang-orang SMA gitu. Ya mangga gitu, silakan kalau teman-teman pengen bilang gue jahat, ya mangga gitu, gue udah nggak peduli. Dan sebenarnya jangan salahin gue gitu, kalaupun emang gue jadi gini ya. Sebelum itu kalian gimana guys ke gue gitu, gue bilang gitu aja. Tapi nggak nggak semua orang kok, maksud tuh ya, maksud tuh ada yang emang temen deket, ada yang cuman teman. Jadi kayak misalkan kalau main nih pasti sama orang-orang ini, karena orang-orang itu yang sempat gitu kan, orang-orang itu yang satu satu budget gitu ya, bisa bilang gitu, satu budget. Dan mungkin yang lain juga ya, sama yang lain juga berhubungan baik gitu, cuman ya maksud tuh
ya let's say gue nggak benci mereka gitu, gue cuman kayak gue melenyapkan diri gue gitu. Hmm, dan gue masih berhubungan baik kok sama yang teman-teman yang lain gitu, masih kalau misalkan ditanya masih respon, kalau misalkan eh, aku ke rumahnya masih welcome, itu ya itu masih berhubungan baik gitu sama teman-teman. Gue di SMA ya sebenarnya cukup complicated gitu, cukup bener-bener menguras mental dan tenaga, dan sebenarnya eh, orang tua tuh gak tahu gitu tentang hal ini, kayak orang-orang tertentu aja yang gue kasih tahu, yang mereka pun merasakan gitu. Nah kemarin tuh gue sempet chat atau teleponan sama kakak tingkat gue gitu, beda beda kampus, beda sekolah juga gitu. Dan ketika gue cerita tentang sedikitnya pengalaman pahit gue di SMA, ternyata kita sama gitu, kayak Ji, kita sama loh, masa-masa SMA kita nggak sebaik itu, nggak seindah yang orang-orang kata, nggak yang masa paling indah masa putih abu, enggak deh. Iya ya, masa SMA kita tuh abu-abu semua, nggak bilang gitu. Karena ya gimana, kelam banget guys, bener-bener kelam. Mungkin cerita pengalaman SMA gue dari tadi gitu ya, terus gimana cara gue bangkit, mungkin beberapa ada yang harus kalian setujui, ada juga yang harus kalian gak lakukan gitu. Kayak misalkan intinya gini, kalian tuh harus bisa menunjukkan kalau kalian tuh lemah. Boleh kalian menunjukkan kalian lemah, karena ketika lo menunjukkan kelemahan lo itu dengan maksud gitu ya, dengan maksud lo pengen ngasih tahu ke orang lain, gue tuh paling gak bisa kalau udah gini gitu. Jadi lo ngasih batasan ke orang-orang lain gitu, biar mereka nggak memperlakukan lo seenaknya. Jadi lo dengan menunjukkan kelemahan lo gitu, nangis kah, emosi kah, apapun itu, dan itu cukup menunjukkan ke mereka gitu. Tapi jangan sampai kecolongan gitu, jangan sampai lo pada posisi yang lemah selemahnya, karena takutnya dari situ lo bakalan dikontrol sama orang lain gitu. Kelemahan lo ini yang bisa jadikan bahan lagi gitu. Makanya jangan terlalu menunjukkan kelemahannya gitu, dan cepat bangkit. Bangkitnya itu dengan menemukan circle yang baru. Gue dulu berpikir gue harus menjadi orang yang bisa gue dulu berpikir harus menjadi orang yang banyak temennya, karena dari SMP gue selalu bertindak atau gue selalu bertingkah untuk menjadi apa yang orang lain mau gitu, untuk menjadi yang orang lain mau. Misalkan mereka nerimanya orang kayak gini nih, gue coba untuk menjadi orang yang seperti itu gitu, dan ketika berhasil gue masuk. Oke. Terus ada lagi nih, gue pengen masuk dong ke mereka gitu, mereka tuh harus dekat gitu, gue pengen dekat sama mereka, gue harus menjadi orang yang mereka mau juga gitu. Itu berjalan dari SMP sampai SMA, dan itu capek banget, itu benar capek. Itu yang harus kalian hindari guys. Mungkin ada teman-teman yang berusaha, gue tuh pengen jadi orang yang friendly gitu, gue tuh pengen gitu banyak teman, banyak orang yang care sama kita gitu, gue tuh pengen kayak gitu. Tapi gak gitu caranya guys, please, gak gitu caranya. Lo tinggal nemuin circle yang emang bisa nerima diri lo apa adanya, itu gak capek sama sekali. Banyaknya temen itu nggak bikin hidup lo bahagia juga kok gitu, karena makin banyak orang gitu, kayak gue nih ya, ketika gue ngerasa di lingkungan yang pengen masuk ke setiap kelompok, setiap ya bukan kelompok lah, setiap orang gitu ya, gue ngerasa itu malah bikin hidup gue nggak kekontrol gitu, jadi kayak kesana kesini, dan gue nggak konsisten, jadi orang tuh nggak jadi pribadi gue sendiri gitu. Nah jadi kayak yang wah udah bahaya nih, udah danger gitu, kayak yang I have to go gitu, kayak yang gue harus keluar dari circle ini gitu. Dan ya gue memutuskan dari masa kelam gue kuliah, alhamdulillah dapat kuliah di kota besar gitu. Dan ya disitulah adalah momen yang gue rasa
sampai detik ini perkuliahanlah tempat terindah gue. Jadi buat teman-teman yang kayak ngerasa masa SMA itu indah ya, coba deh kalian cobain dulu di masa perkuliahan. Itu gue rasa jadi hal yang paling indah. Gak tahu ya, mungkin karena SMA, masa-masa SMA gue yang kelam gitu, jadi ketika nemu sesuatu yang wow gitu, kayak it's amazing, bener-bener amazing banget tahu perkuliahan gue gitu ya. Kayak yang gue gak pernah nih nemu orang yang kayak gini. Dan yang teman-teman tahu, ketika gue masuk di perkuliahan dengan masuk di SMA itu it's very different gitu. Kayak yang ketika di SMA gue disapa dengan tantangan, maksud tuh dengan ya udah mulai bullying gitu masuk ke telinga lah. Dan ketika perkuliahan gue ngerasa semua baik-baik aja gitu, padahal latar belakang kita juga sama gitu, kayak misalkan dari daerah, bahkan kita tuh beda bahasa gitu, yang satu Sunda, yang satu Jawa, yang satu Batak, kayak yang kita beda. Dan di situ kayak gue takut di SMA aja yang satu daerah itu kita gak bisa satu pemikiran gitu ya. Di situ gue takut kayak apa gue bener ya kuliah di kota besar gini, banyak orangnya gitu, beda-beda, beragam-beragam gitu. Terus dan ketika gue mulai ngelangkah, wow itu kayak yang bener-bener ngerasa kayak yang wow gitu. Ini kebahagiaan yang selalu gue cari tentang bersosialisasi gitu. Kayak kita beda-beda nih, kita beragam, tapi kita satu pemikiran, kita satu frekuensi gitu, kita satu pemahaman gitu. Kalau misalkan itu kita berbeda-beda tapi kita rasa toleransinya ada, saling menghargai, terus respect dengan perbedaan, terus kayak yang ya maksud tuh kita dewasa lah. Maksud tuh di situ tuh benar-benar orang yang dewasa. Kita semua dewasa, nggak ada yang kekanak-kanakan. Kayak yang ya maksud tuh tingkah laku kayak anak ya ada, terutama gue juga gitu, karena gue masih dipanggil dede. Di kampus gue masih dipanggil dede. Tapi ya sifat gue nggak sekanak-kanakan itu kok gitu. Dan banyak dari orang pun kayak gitu. Kayak orang-orang tuh pemikirannya dewasa gitu. Makanya kayak yang wah gue beruntung banget masuk di sini. Dan circle gue di kayak di kampus tuh ya, kita memahami tentang circle orang-orang gitu. Kita nggak sebut geng-geng gitu enggak, kita sebutnya circle. Karena ya dari perkuliahan ini gue dapat pembelajaran juga, kayak dimana kita harus memahami gitu kenapa setiap orang tuh memiliki circle-nya masing-masing. Karena setiap orang pengen ngerasa nyaman di dalam lingkungannya sendiri gitu. Kayak misalkan ya orang Jawa di kampus, pasti mereka bakalan sering berinteraksinya dengan orang Jawa juga kan. Karena yang maksud tuh yang paling enak diajak bicara yang ya mereka gitu. Karena pasti mereka saling mengerti gitu, lebih saling memahami gitu, lebih satu karakter gitu. Makanya yang kita mau wajar ya kalau misalkan dia ngumpulnya sama itu, ya itu circle-nya dia karena satu frekuensinya dia, dan kita saling menghargai aja gitu. Kita maksud tuh tetap kita saling menyapa satu sama lain tanpa melihat perbedaan gitu. Itu juga masih bisa gitu. Pokoknya sekali lagi gue bilang, setiap orang itu pasti akan melewati masa-masa kelam, akan melewati masa-masa indah. Tapi gimana caranya kita bertahan di salah satu posisi itu ya kita yang nentuin. Ketika lo berada di posisi kelam, masa lo mau diem terus di situ sih ya. Jadi ketika lo dalam satu circle yang emang toksik, yang bikin lo gak sehat secara mental dan fisik, ngapain lo diem di situ? Ya caranya itu ya lo harus melangkah, terus maju, cari sesuatu yang baru, cari lingkungan yang baru, temukan hal yang besar sekali gitu, kayak yang kalian beraniin diri kalian untuk melangkah lebih maju lagi. Karena mungkin
ada dari teman-teman yang ngerasa, loh kok gue belum nemuin itu ya, loh kok gue masih gini. Coba guys, coba itu tandanya kalian masih stuck di tempat yang kalian saat ini gitu. Kalian harus ada usaha gitu, perjuangan. Kalian harus berani langkah maju, jangan dengerin terus gitu. Kalian harus maju gitu. Kayak ketika lo di suatu circle yang bikin geram gitu, bikin lo tuh down, bikin lo yang gimana-gimana, lo jangan diem terus di situ gitu. Ya lo maju gitu, tinggalin itu semua, maju, cari hal yang baru yang bikin lo nyaman gitu. Dan baru di situ lo dapet kehidupan yang indah gitu. Dan ketika lo di kehidupan yang indah, lo harus pertahanin itu gimana pun caranya gitu. Dan yang tahu caranya ya diri kalian sendiri gitu. Please jaga kesehatan mental kalian, jangan sampai down, jangan sampai kena mental kalian, karena kalau udah kena itu bakalan susah banget. Dan ketika mungkin dari teman-teman ada yang udah kena mentalnya, yaitu tadi kalau menurut aku ya, kalian harus cari circle yang baru gitu. Benar-benar cari circle yang bisa nerima mental kamu yang seperti itu. Kayak misalkan gue mentalnya udah kena nih, mentalnya udah kena, benar-benar circle yang baru. Dan gue saat ini alhamdulillah udah nemuin circle yang baru. Mereka support gue, mereka benar-benar orang yang support system lah buat gue, dan udah gue anggap keluarga sendiri gitu. Mungkin buat teman-teman yang udah dapat posisi kenyamanan kalian, udah enjoy, kalian tuh pasti gue yakin kalian pasti punya struggle-nya dulu gitu. Dan kalian apa salahnya untuk tetap terbuka dengan orang-orang baru yang pengen curhat mungkin atau apapun. Karena ketika ada orang yang curhat, mungkin kayak kalian pasti gini, ih lo sama kayak gue tuh gini dan gue caranya gini. Dan apalagi yang orang yang dia udah ngerasa nasib dia tuh lebih buruk gitu, sedangkan struggle kalian tuh lebih hard gitu. Kalian coba untuk ngasih masukan ke mereka gitu, orang-orang yang ngerasa dirinya itu udah paling buruk hidupnya. Gue yakin setiap pengalaman orang itu bisa jadi pembelajaran. Yang gak menutup kemungkinan pengalaman orang lain bisa jadi penguat kita, bisa jadi motivasi buat kita gitu. Jadi kayak coba buat teman-teman yang udah stay di posisi kenyamanan, jangan menutup telinga kalian untuk tidak mau bersosialisasi lagi gitu. Ya kalian tetap harus bersosialisasi, mendengarkan apa yang mereka mau gitu, mendengarkan apa yang ingin mereka curahkan. Karena salah satunya untuk mencegah atau menjaga mental seseorang itu ya saling, ya maksud tuh curhat itu bisa lah untuk meredakan emosi seseorang agar tidak kena ke mental gitu, daripada yang diam sendiri itu bahaya banget. Jadi kayak kita saling memotivasi aja. Dan video ini pun dibuat dengan tujuan bukan untuk membanggakan pengalaman gue yang pahit, bukan membanggakan tentang apapun itulah. Tapi di sini maksud dan tujuannya itu gue pengen cerita gue ini tuh bisa menguatkan kalian buat bisa mungkin ada pembelajaran yang bisa kalian ambil gitu di sini, di konten ini. Mungkin di akhir ini gue pengen bilang minta maaf. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa tersinggung atau apapun itu, please kalian jangan ngerasa tersinggung, karena gue gak bermaksud untuk menjatuhkan kalian juga, dan gue juga gak sebut nama kalian. Dan justru gue juga berterima kasih berkat kalian gitu ya. My experience is very perfect gitu, kayak yang banyak ilmu-ilmu yang bisa gue ambil, banyak juga pembelajaran dari apa yang terjadi sama gue gitu. Dan lingkungan gue di SMA pun gue bilang juga makasih gitu, karena secara gak langsung juga apa yang kalian hujatkan itu ya jadi motivasi gue untuk jadi lebih kuat juga gitu ya. Gue bilang makasih, pokoknya makasih buat semuanya, apapun yang kalian lakukan, baik itu positif maupun negatif terhadap gue mau bilang makasih gitu.
dan gue minta maaf kalau misalkan ada dari teman-teman yang mungkin tersinggung gitu. Jadi buat teman-teman terus semangat dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Buat teman-teman mungkin yang mau ngasih masukan tentang pembahasannya apa di ZA Talk ini, jadi kalian bisa komen. Kalau gue tuh kalau udah ngobrol, udah curcol kayak gini gak bisa berhenti guys, sampai memori penuh tuh. Pembahasannya mau apa, siapa tahu gue juga pernah mengalami gitu, jadi gue bisa berbagi juga. Komen di bawah mau tentang apa, silahkan gitu. Atau kalau enggak mungkin nanti next gue bakalan berkolaborasi, gue bakalan ngajak orang-orang yang gue kenal dan yang tahu ceritanya gitu, jadi biar menginspirasi juga buat kalian gitu. Makasih yang udah nonton, jangan lupa untuk like dan komen, subscribe yang belum, dan juga share barangkali ada teman-teman yang lain butuh banget inspirasi, siapa tahu ini bisa menginspirasi. Mudah-mudahan ya teman-teman, mudah-mudahan banget, karena itu tujuan video ini dibuat. Gue pengen menyelamatkan mental orang-orang, gue pengen menyelamatkan orang-orang yang sering tertindas. Please share video ini. Makasih banget teman-teman. Sampai jumpa di next time, di next video ZA Talk.